Lensa berbukaan f0,95 selalu bikin penasaran ya. Apalagi lensa yang saya review ini tergolong cukup terjangkau, yaitu Meike 50mm f0,95. Lensa Meike yang saya review ini dibuat untuk Fujifilm X, tapi tersedia juga untuk sistem kamera merek lain seperti Sony E-mount, Canon EOS M, Micro Four Thirds, dan juga Nikon Z mount. Desain lensa ini termasuk kompak tapi kokoh karena materialnya dari logam. Beratnya 420 gram dan cukup substansial ya, dengan filter 62 mm. Lensa ini punya aperture yang clickless dari f0,95 sampai f16. Lensa ini adalah lensa manual fokus yang tentunya punya manual focus ring yang minimum fokusnya 45 cm. Nah, ini cukup dekat ya, dengan focus throw yang cukup pendek, yaitu kurang lebih 90 derajat, yang memudahkan kita untuk memindahkan fokus dengan cepat, tapi mengurangi akurasi saat memotret di bukaan terbesarnya. Dan saya senang bahwa kualitasnya cukup bagus, dan kalau kita putar, di sini cukup keset ya, karena di sini ada tekstur seperti diamond. Nah, ini enak sekali kalau kita tidak melihat lensanya secara langsung, kita pegang saja, kita tahu, wah, bahwa kita sedang memutar atau memegang manual focus ringnya. Dalam paket pembelian juga tersedia landscape. Landscape-nya ini tipenya tinggal pasang dan copot seperti ini aja ya, tanpa harus dijepit atau diputar. Sayangnya material dari landscape ini dari plastik ya, bukan dari logam seperti lensa manual focus pada umumnya. Untuk kualitas gambar ya, saya mencoba lensa ini dipasangkan dengan Fujifilm X-S10 saya untuk memotret potret di sebuah taman. Dan saya melihat hasil gambarnya dari segi warnanya dan juga depth of field-nya. Ini bagus ya, mengingatkan saya pada lensa Meike 85mm untuk Sony yang pernah saya review sebelumnya. Tapi kita tidak bisa mengharapkan foto yang sangat tajam di bukaan terbesarnya di f0,95. Yang mana saat saya perbesar 100% di monitor yang besar, kita akan melihat adanya sedikit glowy ya, ada sedikit berpendar. Dan ketajamannya tidak 100% tag sharp seperti itu, tapi masih kelihatan tajam kalau kita tidak memperbesar ya. Fenomena glowy ini akan semakin terlihat kalau kita foto dengan jarak yang cukup dekat di 45 cm-nya. Tapi jika kita bandingkan dengan lensa f0,95 lainnya, lensa ini menurut saya tidak mengecewakan. Chromatic aberration-nya saya perhatikan juga cukup minim untuk lensa bukan besar seperti ini. Dan yang unik adalah bokehnya yang sangat mulus, berkat 13 bilah diafragma. Bokeh ballnya berbentuk unik, yaitu seperti daun semanggi, terutama yang terletak di bagian ujung-ujung foto. Secara umum, pengalaman saya menggunakan lensa ini cukup menyenangkan. Ukurannya kompak dan ringan, pas dengan kamera bersensor APS-C seperti Fujifilm X-S10 ini. Kualitas konstruksinya bagus, hasilnya juga oke untuk foto potret. Manual fokus dengan lensa ini cukup mudah berkat bantuan dari Focus Magnify dan juga Focus Picking yang mudah diakses dengan menekan joystick di kamera X-S10 ini.
Yang kurang saya sukai adalah aperture ring yang tidak ada kliknya sehingga kadang bukaan bisa berubah tanpa sengaja. Dan juga kurang presisi ya. Nah, lensa ini juga tidak memiliki electronic contact. Jadi tidak ada komunikasi dari lensa ke kamera sehingga hasil fotonya tidak memiliki info data EXIF seperti bukaan yang digunakan. Nah, menurut saya lensa ini bagus untuk foto potret, terutama dengan kamera Fujifilm yang memiliki film simulation Pro Negative High, di mana menghasilkan warna yang bagus untuk warna kulit. Harga lensa ini 250 US dollar, yaitu sekitar 3,9 juta rupiah. Bagi yang tertarik memiliki lensa ini, silakan lihat di deskripsi di bawah, atau bisa juga kontak kita. Terima kasih untuk menyimak, dan sampai jumpa lagi di review berikutnya.